Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulubi wal hikam. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illa alladhina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysallahu biahkamil hakimin. Sadaqallahul adim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam semoga selamanya terlimpah curahkan kepada Nabi kita semua, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rekan-rekan yang Bapak banggakan, pada kesempatan kali ini Ananda kita semua akan melanjutkan materi pembelajaran kita, yaitu pelajaran akhlak. Sebelumnya rekan-rekan dimanapun berada, silahkan di BRTT-kan terlebih dahulu. BRTT, bersih, rapi, tertib, teratur. Baik, marilah kita lanjutkan pembelajaran akhlak kita. Di sini Bapak membawa sebuah kitab. Ini membawa selembaran kitab. Kita akan mengambil dari sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal maqalatu tsaminata asyarata. Hadis ini ditulis oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Syekh Nawawi Al-Bantani, asli dari tanah air kita, tanah air Indonesia, dalam kitab An-Nasaihul Ibad, nasihat untuk para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Wal maqalatu tsaminata asyarata. Ini ada di makalah yang ke-18. Baik, kita lihat bagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini. Qala alaihi salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'atu jawahiro fi jismi bani Adam yuziluha arba'atu asya'a minas sifatil madhmumati. Arba'atu jawahiro fi jismi bani Adam yuziluha arba'atu asya'a minas sifatil madhmumati. Jadi rekan-rekan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ada 4 hal, yang mana 4 hal ini arba'atu jawahiro fi jismi bani Adam yuziluha arba'atu asya'a. 4 hal ini merupakan sebuah permata yang sangat berharga dalam setiap diri kita. Jadi Rasul menyebutkan ada 4 hal yang sangat berharga di tiap-tiap diri manusia. Ada 4 hal yang Allah berikan. 4 hal ini merupakan sesuatu yang sangat bernilai harganya. 4 mutiara ini Allah tanamkan dalam tiap diri anak cucu Nabi Adam alaihissalam. Kita ini tentu semuanya adalah anak cucu Nabi Adam. An-nas Bani Adam. Manusia ini adalah anak cucunya Nabi Adam alaihissalam. Wa Adam khuliqa min turab. Dan Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah.
Ada 4 mutiara yang sangat berharga dalam diri manusia, dalam diri kita masing-masing. Tapi 4 hal yang berharga ini yuziluha bi arba'ati asya'a. Keempat hal yang berharga tersebut, 4 mutiara yang ada dalam diri kita ini, yuziluha bi arba'ati asya'a minal madmumati. Akan hilang 4 hal yang sangat berharga ini dengan 4 hal yang mana 4 hal ini merupakan akhlak tercela. Baik rekan-rekan, perlu kita garis bawahi dulu. Tanda tanya lumayan cukup besar. Apa yang dimaksud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 4 hal yang berharga itu? Di sini disebutkan ammal jawahiru fal aqlu waddin wal haya'u wal amalus salihu. Rasul menyampaikan 4 mutiara, 4 hal yang sangat berharga dalam diri kita masing-masing itu adalah pertama, ammal jawahiru fal aqlu. Yang pertama, yang sangat berharga dalam tiap-tiap diri kita itu adalah akal. Akal merupakan pembeda antara kita sebagai anak cucu Adam yang Allah ciptakan, inni ja'ilun fil ardi khalifah, yang Allah menciptakan kita di muka bumi ini sebagai pemimpin. Di antaranya Allah melebihkan kita dengan makhluk Allah yang lainnya itu dengan akal. Ini akal merupakan mutiara, akal merupakan permata. Manusia mahal dan tidaknya tergantung manusia itu bisa atau tidak menggunakan akalnya. Maka manusia ini kalau akalnya tidak dipergunakan, tidak dipakai dalam hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa-bisa manusia itu lebih hina, sederajat dengan binatang, bahkan lebih hina daripada binatang itu sendiri. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia jin, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Allah memenuhi neraka tersebut, neraka jahanam. Allah jadikan manusia sebagai bahan bakarnya dan jin pula jadi bahan bakarnya. Jin dan manusia yang bagaimana? Manusia yang lahum qulubul la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adanun la yasma'una biha. Kenapa hatinya tidak dipakai untuk mengingat Allah? Kenapa matanya tidak dipakai untuk melihat sesuatu yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala? Kenapa telinganya tidak dipakai untuk mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala? Karena orang tersebut sudah hilang akalnya, sudah tidak bisa mengendalikan akalnya. Ulaika kal an'am balhum adall. Maka manusia yang seperti itu laksana seperti binatang, balhum adall, bahkan lebih sesat, lebih sasar daripada binatang. Orang yang sudah akalnya tidak dipergunakan atau menggunakan akalnya tapi tidak sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, akhlaknya pasti tercela. Tercelanya itu lebih daripada binatang. Kalau rekan-rekan lihat tupai loncat naik ke pohon kelapa, itu satu malam paling habis kelapa hanya satu biji kelapa saja. Itu pun tidak habis. Tapi kalau manusia sudah tidak digunakan akalnya untuk selalu zikrullah, untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka kalau manusia yang akalnya sudah sesat, yang akalnya sudah sasar, yang akalnya tidak dipergunakan, maka manusia tersebut akan lebih sesat daripada binatang. Masuk manusia ke kebun kelapa,
bukan hanya habis 1 biji. Mungkin bawa trik, mungkin bawa mobil, mungkin bawa kolbak untuk mengambil buah kelapa yang bukan haknya tersebut. Kenapa? Tidak bisa menggunakan akalnya. Ya. Jadi hal yang pertama yang sangat berharga kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam diri manusia itu adalah akal. Akal. Ya. Dengan akal manusia dilebihkan dari makhluk-makhluk Allah yang lainnya, bahkan melebihi malaikat sekalipun. Dengan akal. Tapi ketika akalnya ini sudah tidak digunakan, maka manusia itu ulaika kal an'am balhum adal. Manusia itu laksana seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Baik rekan-rekan, itu yang pertama, akal. Ya. Dengan akal kita bisa melebihi, menandingi makhluk-makhluk Allah yang lain. Dengan akal. Di antaranya ada burung yang matanya itu sangat tajam sekali. Burung tersebut biasa menangkap ikan, ya. Ada yang menyebut burung udang, ya. Kalau di istilah di perkampungan burung cekakeh, ya. Itu matanya sangat tajam, beberapa ratus meter, mampu melihat anak ikan yang kecil. Itu burung. Tapi manusia, kata Rasulullah SAW, memiliki permata yang pertama adalah akal. Kalau manusia bisa menggunakan akalnya, jangankan hanya ratusan meter, ribuan kilometer bisa dilihat oleh manusia yang bisa menggunakan kecerdasan, kecerdikan akalnya. Kita tahu bagaimana zaman kita sekarang, betapa dunia ini, dunia yang besar ini bisa serasa menjadi sempit, bisa serasa menjadi sangat kecil sekali. Kenapa? Karena manusia bisa menggunakan akalnya. Contoh, keadaan di luar negeri misalkan, baik itu di Arab Saudi, baik itu di Amerika, baik itu di negara-negara yang lain, dengan hanya sekejap kita bisa mampu mengaksesnya dan kita bisa mampu melihatnya, melebihi burung yang tadi. Mengapa? Dengan modal akal. Dari hasil berpikir inilah terciptalah kemudahan-kemudahan. Dari hasil akal yang berpikir inilah terciptalah berbagai sesuatu hal yang bisa melebihi makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Kalau kita main ke kebun binatang, seganas-ganasnya harimau itu tetap bisa ditaklukkan oleh manusia. Kenapa? Manusia ini memiliki modal akal. Ya, memiliki modal akal. Kerbau segitu besarnya itu diikat dan ditarik-tarik oleh anak kecil, ikut saja itu kerbau. Padahal secara fisik kerbau itu sangat luar biasa gedenya. Tapi karena manusia diberikan modal akal, maka ja'ilun fil ardi khalifah. Di muka bumi ini manusia adalah pemimpinnya. Baik rekan-rekan, itu yang pertama adalah akal. Yang kedua, permata yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan tadi, fi jismi bani Adam yuziluha arba'atu asya. Yang kedua adalah waddin, agama. Manusia akan berharga kalau memiliki akal yang sempurna. Yang kedua, manusia yang memiliki agama. Memiliki agama. Apa itu agama? Ada yang menyebutkan agama itu adalah wad'un ilahiyun sa'ikun lidawil uqulis salimati bihtiyarihimul mahmudati ila ma yasluhu ma'adahum wa ma'asahum wa khairun lahum biddati. Agama itu adalah wad'un ilahiyun, suatu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, ditetapkan oleh hukum syara. Hukum syara itu satu adalah Allah Subhanahu wa taala yang menetapkannya, yang kedua adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana dari agama ini akan terlahir berbagai kemaslahatan-kemaslahatan. Bisa disimpulkan ada 6 poin yang dijaga oleh agama. Maka seseorang yang beragama, tentunya agama di sini bukan agama yang tidak baik, tapi agama yang lurus, yang Allah sebutkan dalam surah Ali Imran, inna dina indallahil Islam. Ada beberapa hal yang dijaga oleh agama, maka seseorang yang berakal sempurna, seseorang yang beragama pasti mulia hidupnya.
mulia hidupnya, tinggi derajatnya. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan arba'atu jawahiro fi jismi bani Adam. Ada 4 hal yang mana 4 hal itu menjadi suatu permata, sesuatu hal yang sangat berharga dalam tiap diri Bani Adam. Ini dengan agama diatur beberapa hal, diantaranya ada 6 pokok yang diatur oleh agama. Mana yang 6 itu? Pertama, agama itu hifdzudzin, menjaga agama. Ya. Menjaga dari apa? Dari berbagai kemusyrikan, dari berbagai kesyirikan, dari berbagai kesesatan. Itu agama yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agama samai yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama adalah hifdzuddin. Agama mengatur untuk menjaga agama. Tuhan itu hanya satu. Allah wahdahu la syarikalah. Tuhan satu, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua yang diatur oleh agama adalah hifdzul aqli. Agama itu menjaga akal. Tadi akal merupakan sesuatu yang sangat mahal dan sangat berharga, maka agama memberikan konsep dan tuntunan bagaimana cara menjaga akal. Makanya kita lihat, perhatikan banyak aturan-aturan agama yang mana tujuannya adalah untuk menjaga kejernihan akal. Di antaranya agama mengharamkan minuman keras. Minuman keras bukan es batu ya rekan-rekan, tapi minuman yang memabukkan. Maksudnya, minuman yang memabukkan. Itu diharamkan oleh agama. Mengapa? Bisa merusak akal. Bisa merusak akal. Diharamkan minum-minuman keras. Diharamkan makanan-makanan yang memabukkan. Diharamkan berzudi, mengundi nasib dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala sampai menyebutkan dalam Al-Qur'an, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amalis syaitan. Tentang minuman keras, minum-minuman yang memabukkan dan lain sebagainya, itu adalah rijsun min amalis syaitan. Sebagian dari amal-amal perbuatan setan. Itu akan menghancurkan dan mengganggu akal. Jadi agama itu pertama hifdzuddin, yang kedua adalah hifdzul aqli. Yang ketiga, dari agama ini, agama akan menjaga dan mengatur hifdzun nasab. Akan menjaga keturunan. Makanya dengan agama diatur, kalau kita ingin mendapatkan sebuah keturunan, maka harus disalurkan secara halal. Di antaranya melalui proses pernikahan. Bayangkan oleh kita, kalau saja agama tidak mengatur proses pernikahan, maka mungkin saja keturunan-keturunan itu tidak akan karuan. Ini anak siapa? Ini bapaknya siapa? Ada 3 anak berjejer. Ini anak siapa? Ini anak siapa? Ini anak siapa? Mungkin saja ibunya sama, tapi bapaknya beda. Tapi dengan agama melalui proses pernikahan, meskipun anaknya 100, ya, itu sudah bisa dipastikan dan bisa dijaga tentang nasab dan keturunannya. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, agama itu yang keempat, satu hifdzuddin, yang kedua hifdzul aqli, yang ketiga hifdzun nasab. Ya. Yang keempat hifdzul mal. Ya, hifdzul mal. Makanya yang ketiga tadi yang hifdzun nasab, yang untuk menjaga keturunan, itu dalam Al-Qur'an sampai dibahasakan la taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Tidak boleh kita mendekati zina, dekatnya saja tidak boleh. Dalam ayat lain di surah Yusuf, wala yaznun, dan janganlah kalian berzina. Ya. La taqrabuz zina, janganlah kalian mendekat kepada zina. Innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Itu sejelek-jelek jalan itu berzina di antaranya. Ya. Kemudian yang keempat, selain hifdzuddin, hifdzul aqli, hifdzun nasab, yang keempat adalah hifdzul mal. Dengan agama, harta ini terjaga. Ini milik siapa, ini milik siapa, ini milik siapa. Ada orangnya, ada pemiliknya. Maka agama bisa menjaga hak milik seseorang. Hifdzul mal. Ya. Makanya diharamkan kita mengambil barang yang bukan milik kita, atau kita mengambil bukan hak kita. Itu diharamkan mencuri. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan
Di antaranya asyariku wasyarikatu faqta'u aydiyahuma. Itu sampai seperti itu. Lalu yang selanjutnya, agama mengatur juga hifdun nafsi, menjaga setiap diri manusia. Dari apa? Dari kezaliman orang lain, dari kezaliman manusia-manusia yang lain. Dan makanya agama itu mengatur bagaimana hukuman untuk pembunuh, bagaimana hukuman untuk seseorang yang melukai orang lain. Ada yang disebut dengan al-qisas. Ya. Lalu kita lanjutkan kembali kepada poin yang awal. Rasulullah SAW menyebutkan arba'atun. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan arba'atu jawahiro fi jismi bani adama yuziluha arba'atu asya. Mana yang 4 yang mahal itu? 1 adalah akal, yang kedua adalah agama, kemudian yang ketiga adalah wal haya. Yang berharga dalam diri manusia itu adalah manusia masih memiliki rasa malu. Tentunya digarisbawahi di sini. Malu di sini adalah malu melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Bukan sebaliknya. Untuk sesuatu hal yang tidak baik, beraninya luar biasa. Tetapi untuk hal-hal yang baik, itu malah malu. Itu salah menempatkan rasa malu. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan dalam kitab Syu'abul Iman, al-haya'u su'abatu minal iman. Rasa malu itu adalah sebahagian dari iman. Maksudnya rasa malu ketika kita berbuat yang tidak sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Yang mahal itu, pertama ulangi, akal. Yang kedua yang sangat mahal dalam diri kita itu adalah agama. Yang ketiga adalah wal haya, rasa malu. Dan yang keempat yang membuat manusia ini mahal derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, wal amalus sholihu. Manusia yang masih memiliki amal-amal yang saleh. Ya. Jadi 4 hal yang Rasulullah SAW menyebutkan sebuah permata dalam setiap diri manusia. 1 akal, yang kedua adalah agama, yang ketiga adalah rasa malu, yang keempat adalah wal amalus sholihu, amal yang soleh. Makanya di dalam surah Al-Asri Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wal asr innal insana lafi khusr. Demi masa sungguh manusia berada dalam kerugian. Manusia yang bagaimana? Yang rugi itu manusia yang tidak mampu melakukan 4 hal. Karena Allah istisna dengan lafaz illal ladzina amanu. Ada manusia, kecuali manusia yang tidak akan rugi itu adalah, pertama adalah orang yang beriman, wa amilus solihat. Yang kedua adalah manusia yang beramal soleh. Ya. Ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan rugi. Makanya Rasul menyebutkan wal amalus solih, ini termasuk manusia yang akan mendapatkan keuntungan dari Allah Subhanahu wa taala dan masih memiliki 4 hal yang sangat berharga dalam diri. Sesuatu yang sangat berharga tadi yaitu akal, agama, rasa malu, kemudian wal amalus solihu, amal yang soleh, yuziluha arba'atu asya'a, kata Rasulullah SAW. Bisa hilang 4 permata yang tadi, yaitu akal, agama, rasa malu, dan amal soleh dengan 4 perkara, dengan 4 hal. Mana yang 4 itu? Yang pertama adalah fal ghadabu yuzilul aqla. Fal ghadabu yuzilul aqla. Marah, ya, rasa marah dalam diri yuzilul aqla, akan menghilangkan akal, akan menghilangkan permata yang sangat mahal, yaitu akal. Coba saja rekan-rekan perhatikan, atau coba kita rasakan, kalau diri kita sedang marah-marah, itu terkadang akal sudah tidak berfungsi lagi. Kalau kita sudah marah, terkadang kita kelihatan seperti anak kecil. Kalau kita sudah marah, terkadang kita lucu dengan apa yang kita lakukan. Sudah tidak menggunakan akalnya lagi. Makanya ada peribahasa yang menyebutkan fal ghadabu, marah itu awwaluha zurunun wa akhiruha hazanun.
awalnya seperti orang yang gila, dan akhirnya kalau sudah marah-marah itu akan menyesal. Kita misalkan pulang ke rumah, yang mana sebelumnya ketika di jalan kita membayangkan akan meminum air yang sangat segar, sesampainya di rumah air gak ada. Nah, untuk orang yang bisa menggunakan akalnya, kita tinggal cari air saja. Tapi untuk orang yang marah, bisa saja wadah airnya itu dibanting, gelasnya dilempar, kemudian tekonya juga ditendang. Itu seperti orang yang gila yang tidak bisa menggunakan akalnya. Hilang itu akalnya dengan marah-marah. Wa akhiru hazanun. Dan pada akhirnya akan menyesal. Oh, kenapa? Hanya dengan tadi pengen minum air, ternyata teko jadi rusak, gelas jadi pecah, ya, piring menjadi hancur, hanya karena gara-gara ingin minum. Itu diantaranya. Kalau kita sudah tidak bisa mengendalikan emosi, terus mengikuti amarah kita, maka kita itu akan kehilangan akal kita, akal sehat kita, akal baik kita. Makanya ada jaminan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la taghdab walakal jannah. Jangan marah, untukmu hadiahnya adalah surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus bagaimana cara mengendalikan marah? Di dalam Islam itu diatur. Ya. Cara mengendalikan marah yang pertama, dengan cara berwudu. Wudu terlebih dahulu. Ya, wudu, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bisa setelah wudu dan setelah berdoa itu melakukan sholat sunat 2 rakaat. Untuk menghilangkan emosi marah, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dengan zikrullah, dan diantara yang disebut zikir itu adalah sholat. Dalam surah Toha Allah menyebutkan aqimis sholat di zikri. Ya, tegakkanlah sholat. Di antaranya fungsinya adalah zikri, untuk mengingat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah marah kita itu akan reda. Satu dengan berwudu, kedua dengan sholat, yang ketiga dengan zikrullah. Kemudian yang keempat, rubah posisi kita. Dari yang tadinya misalkan berdiri, kalau bisa duduk. Dari yang tadinya duduk boleh berbaring. Ya, itu semarah-marahnya orang yang berbaring, itu tidak akan sepatal orang yang marah sambil berdiri. Jangan malah sebaliknya. Kita marah sambil duduk, ya. Kemudian pas marah kita malah berdiri. Seperti itu. Itu malah akan menambah emosi dan akan menambah marah kita. Ya. Rubah posisi kita dari yang tinggi ke posisi yang lebih rendah. Bahkan kalau bisa, untuk menghilangkan emosi dan marah itu, jangan pusatkan pikiran kita, jangan fokuskan perhatian kita kepada sesuatu yang membuat kita marah. Alihkan perhatian kita kepada hal-hal yang lain yang membuat kita semakin tenang. Ya. Fal godobu yuzilul akla. Marah akan menghilangkan akal. Yang mana akal itu adalah poin pertama tadi disebutkan, sesuatu yang sangat berharga. Kemudian yang kedua, dari yang berharga tadi itu kan agama. Setelah akal, agama. Bagaimana agama itu bisa hilang? Wal hasadu yuziluddin. Wal hasadu, dan hasud yuziluddin, akan menghilangkan agama. Tidak berpikir hak dan batil, tidak akan berpikir lagi haram ataupun halal. Kalau seseorang sudah hasud, benci terhadap orang lain. Apa sih hasud? Wal hasadu wa huwa tamanna zawalun ni'matil ghair. Hasud itu berharap hilangnya kenikmatan dari orang lain beralih kepada diri kita, atau meskipun orang lain kenikmatannya tidak beralih kepada kita, minimal lah orang lain itu sama seperti kita, tidak memiliki nikmat, tidak mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awas. Kalau seseorang sudah memiliki sifat hasud, maka sifat hasud ini akan mencelakakan kita. Kalau seseorang sudah sangat sering sekali hasud dalam hatinya, maka tidak akan memperhatikan agama lagi. Yang mana tadi agama menjaga agama, kemudian menjaga akal, menjaga turunan, menjaga harta, kemudian menjaga nama baik, dan yang lainnya. Maka seseorang yang sudah hasud tidak akan memerhatikan semua itu. Tidak peduli nama baiknya tercemar. Orang yang sudah hasud kepada orang lain.
Tidak peduli hartanya habis. Harta orang lain tidak peduli habis oleh dirinya karena sudah hasud, maka tidak akan memperhatikan agama lagi. Di sini Rasulullah SAW menyebutkan wal hasadu yuziluddin. Sifat hasud itu akan menghilangkan agama dari diri seseorang. Kemudian Rasulullah SAW juga menyampaikan tentang hasud. Ruwiya annahu SAW qala. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Iyyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba." Kita itu harus berhati-hati dengan sifat hasud. Kenapa? Karena sifat hasud itu akan menghilangkan amal-amal baik kita. Sebagaimana api yang melahap habis kayu bakar. Itu sabda dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang selanjutnya, ya kita akan lanjutkan kembali. Di antara permata yang mahal tadi kata Rasul, satu adalah agama, yang kedua adalah akal. Satu adalah akal, yang kedua adalah agama. Akal bisa hilang dengan apa? Dengan godob, dengan marah. Kemudian agama bisa hilang dengan hasud. Yang ketiga adalah permata yang mahal itu adalah haya, rasa malu. Bagaimana rasa malu bisa hilang? Wat tama'u yuzilul haya. Sifat toma, sifat tamak itu akan menghilangkan rasa malu. Seseorang yang rakus, yang tamak, atau ada lagi yang mengartikan toma itu berharap ingin selalu diberi oleh orang lain, maka akan menghilangkan rasa malu. Hati-hati rekan-rekan. Kemudian yang terakhir adalah wal amalus solih. Amal yang soleh itu adalah merupakan permata dalam diri kita. Bagaimana amal soleh itu bisa hilang? Wal ghibatu tuzilul amalas solihah. Dan gibah itu akan menghilangkan amal-amal baik kita, amal-amal soleh kita. Apa itu gibah? Gibah itu membicarakan keburukan orang lain di belakangnya, dan beneran orang lain itu jelek, beneran orang lain itu buruk. Ya. Sehingga kalau kita ceritakan kejelekan-kejelekan di hadapannya, orang lain itu akan tersinggung. Maka kalau kita ceritakan di belakangnya, kita itu disebutnya hasud. Wal hasad. Kita itu disebutnya gibah, maaf ya, disebutnya gibah. Wal ghibatu tuzilu amalas soleh, dan gibah itu akan menghilangkan amal-amal soleh. Ya. Sebagaimana kalau kita lihat dalam surah Al-Hujurat ayat 12, Allah Subhanahu wa taala melarang untuk bergibah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Ini larangan Allah dalam surah Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann. Jauhilah oleh kita semua kebanyakan dari banyak berburuk sangka kepada orang lain. Kita harus selalu husnudzan kepada orang lain, berbaik sangka. Kemudian katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni, karena sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah menjadi dosa. Wala tajassasu, dan janganlah kita senang mencari-cari kesalahan orang lain. Lalu wala yaghtab ba'dukum ba'dha, janganlah di antara kita saling menggunjing satu sama lain. Ya. Orang yang suka menggunjing satu sama lain, Allah Subhanahu wa taala ibaratkan seseorang yang senang memakan daging saudaranya sendiri. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Itu seperti itu. Jadi rekan-rekan, kita bisa simpulkan di pertemuan kita kali ini, Rasulullah SAW menyebutkan ada 4 permata, yang mana 4 permata tersebut Allah tanamkan dalam setiap diri Bani Adam, anak cucu Adam. 1, akal. Yang kedua, agama. Yang ketiga, rasa malu. Dan yang keempat adalah amal soleh. 4 permata tersebut bisa hilang dengan 4 hal lagi. Pertama, akal bisa hilang dengan godob, dengan marah-marah. Kemudian agama bisa hilang dengan wal hasad, hasud, sifat hasud, iri, dengki kepada orang lain.
Yang ketiga, haya, rasa malu kita bisa hilang dengan tamak, serakah. Kemudian yang terakhir adalah wal amalus sholih, amal yang baik, amal soleh kita bisa hilang dengan wal ghibah, dengan gibah, dengan membicarakan keburukan-keburukan orang lain di belakang orang lain itu. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat untuk rekan-rekan sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Apabila ada yang ditanyakan silakan boleh tulis di kolom komentar atau langsung via LMS ataupun Google Classroom. Persilahkan ya. Mohon maaf atas segala kekurangan, hilaf dan salah, masukan, kritik dan sarannya. Bapak sangat menerima semua itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.